Tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahku. Kita teriakkan dengan semangat pembelaan, dengan semangat menjunjung tinggi. Ya, kita punya semangat membela tanah air, dan khusus orang Jawa. Orang Jawa itu juga orang Indonesia yang mengerti apa maknanya membela tanah air. Di Jawa sendiri ada suatu idiom, sedumuk bathuk senyari bumi. Satu dumuk, satu sentuhan kecil di kening itu harga diri. Urusan harga diri kita bela. Senyari bumi, sejengkal tanah kita, tidak pun sejengkal tanahnya kita lepaskan untuk dijajah. Wajiblah kita membulatkan tekad merebut kembali irian barat. Itu dulu Bung, nyanyian dulu. Tidak sejengkal pun tanahnya yang boleh dijajah. Itu nyanyian bangsa Indonesia, nyanyian Indonesia yang menerjemahkan idiom Jawa, sejengkal tanah. Senyari bumi, artinya sejengkal tanah tidak akan kita lepaskan untuk dijajah, tidak akan kita lepaskan untuk dikuasai orang lain. Begitu Bung. Maka mari kita bicara tentang para petani yang membela tanah airnya. Petani itu nenek moyang kita. Pada abad 19 sampai menjelang awal abad 20, petani bertarung dengan menggunakan ideologi. Mereka memiliki ideologi Ratu Adil. Ratu Adil, ideologi kaum tani di negeri kita. Ratu Adil sebagai ideologi itu muncul di zaman ketika kehidupan nenek moyang kita, kehidupan para petani tersia-sia, hidupnya sengsara, diinjak-injak, diberi beban-beban sejarah, beban-beban yang namanya pajak, aneka macam pajak yang memberatkan bangsa kita. Petani pun melawan. Petani melawan dengan segenap cara. Dengan cara kita menggunakan ideologi Ratu Adil. Itu ideologi yang tidak berhenti pada titik ideologi, tapi berhenti pada tindakan melakukan pertempuran, bertaruh nyawa Bung. Di Banten pertempuran petani itu diberi warna ideologi Islam. Itu Ratu Adil diberi ideologi versi Islam namanya Imam Mahdi. Karena itu ideologinya Islam, maka spirit perlawanan mereka disebut perlawanan kaum nativis. Kaum nativis itu orang setempat kita, nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita di Banten. Melawan Belanda kafir. Orang setempat dengan ideologi Imam Mahdi melawan kaum kafir Belanda yang menghancurkan kehidupan, menghancurkan peradaban, menghancurkan manusia konkret dan gagasan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Peranglah. Kita akan sampai di sini. Kita akan ceritakan bahwa pertempuran perlawanan petani itu terjadi sebagai semangat hiduplah Indonesia Raya itu. Nah, itu sejarawan Sartono Kartodirjo.
Ada ideologi, ada tindakan. Itu pemikiran teoritik Max Weber. Segala tindakan ditentukan oleh ideologi. Itu gagasan dasar sejarawan Sartono Kartodirjo yang memberi kita gambaran bahwa petani-petani tanah Jawa hidup dalam keresahan. Ada satu bukunya tentang unrest peasant. Jadi perlawanan di kalangan unrest peasant. Petani-petani yang hidupnya senantiasa dalam suasana resah. Sejarawan lain, Ong Hogham, sejarawan Ong Hogham dari UI, punya gagasan lain tentang Ratu Adil. Beliau melakukan secara sistematis penelitian sumber-sumber perlawanan mesianisme. Di situ ada Ratu Adil, di Desa Patik, Ponorogo. Desa Patik, Ponorogo. Di mana seorang carik desa, you bisa bayangkan Bung, carik desa, pengetahuannya terbatas, ilmunya ya anggap tidak memiliki ilmu apapun. Pengalaman terbatas, pengalaman organisasi nol. Tapi dia menjadi Ratu Adil dan disuruh melakukan perlawanan sebagaimana perlawanan di tempat-tempat yang lain yang terserak-serak di tanah Jawa. Semuanya memakai ideologi Ratu Adil. Tapi petani itu ya dalam waktu pendek, petani di Desa Patik punya perlawanan, diringkus, disapres, diberantas oleh Belanda dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Begitu sederhananya Bung. Begitu sederhananya perlawanan mereka. Nah, mereka ini hidup dalam kesengsaraan yang memuncak sampai digambarkan mereka itu beli kaos tidak mampu, beli celana pendek pun ibaratnya tidak mampu. Menderita, dan karena itu mereka melawan. Begitu Bung, gagasan tentang cara nenek moyang kita memperlihatkan pada kita senyari bumi, biarpun tanah, sejengkal luasnya, sejengkal lebarnya, dibela untuk kehidupan mereka. Ini gambaran petani, berontak, gagasan ideologis Ratu Adil. Itu gagasan yang berkembang di kalangan masyarakat agraris, ya di kalangan kaum tani. Gagasannya mereka mengharap suatu masa ketika Belanda diusir akan datang pemerintah. Pemerintah dari kalangan kaum sebangsa, dari kalangan yang sudah memiliki kerajaan yang sudah dilumpuhkan, bangkitnya kekuatan-kekuatan kerajaan lama seperti di Banten, supaya kalangan kerajaan itu bangsa kita sendiri yang akan memimpin kita semuanya. Di Jawa seperti itu. Diharapkan Ratu Adil itu datang dari kalangan kita, membawa keamanan, ketentraman, dan hidup damai, dan cukup sandang pangan, cukup papan, punya rumah, punya segala kebutuhan untuk hidup. Ideologi serupa itu berkembang di masyarakat Melanesia. Mereka punya ideologi cargo cult, intinya serupa. Mereka membayangkan punya semacam kulkas di zaman ini. Membayangkan semacam kulkas. Dan kulkas itu berisi minuman, makanan, dan berbagai buah. Cukup untuk kebutuhan hidup makmur. Kalau tidak makmur sekali, ya hidup sama sekali tidak kekurangan. Hidup dalam kecukupan,
aman dan tentram. Aman dan tentram. Semua orang dibayangkan punya tanah, punya rumah, punya kekayaan yang mencukupi. Itu gagasan Cargo Cult sama, kurang lebih sama dengan gagasan Ratu Adil. Bung, ini Ratu Adil di abad 19 menjelang abad 20. Nah, kita hidup di abad, kita di akhir abad 20. Dan kemudian sekarang ini bergeser. Barangkali kita sebut saja kita hidup di abad 21. Masih adakah, Bung, pertanyaan kita, gagasan Ratu Adil? Oh, Ratu Adil tidak dikenal di dalam politik modern Indonesia. Politik Indonesia sesudah menjadi sebuah republik. Ya, orang tahu, khususnya orang Jawa atau barangkali orang Sunda, barangkali para sejarawan, mengerti ada gagasan Ratu Adil berkembang dan berlaku di masa yang sudah lampau. Ini abad 21, Ratu Adil itu tidak tampil sebagai Ratu Adil di abad 19 dan awal abad 20. Ratu Adil di sini beralih rupa. Kalau seorang bupati atau gubernur atau menteri atau presiden punya janji, mereka mengemban, menggenggam kuat konstitusi, janji-janji konstitusi, ingin memberi rakyat lapangan kerja untuk kehidupan yang layak. Mereka menjanjikan bagusnya orang ini semuanya hidup dalam tatanan aman, damai, makmur, subur, loh jinawi. Ya, gagasan itu. Lalu Ratu Adil di mana, Bung? Ratu Adil sudah tidak ada, tapi kita membuat terjemahan baru. Bupati, wali kota, gubernur, menteri-menteri sampai ke presiden, idealnya mereka itulah Ratu Adil. Mereka itulah bangsa kita yang memimpin rakyat Indonesia, memimpin untuk hidup baik. Nah, dari mana Ratu Adil, Bung? Di sini Ratu Adil itu sering mengingkari janji. Ada, Bung, Ratu Adil janji untuk memberi lapangan kerja. Kalau lapangan kerja di wilayah bisnis tidak punya duit, mereka akan dibantu dengan permodalan dari pemerintah daerah. Dibantu sampai kalian bisa berusaha, bisa memenuhi kalian punya kebutuhan. Kalau mereka tidak gablek rumah, janji, Bung, Ratu Adil janji, tak bikinkan rumah untuk rakyat, rumah yang layak. Perkara pembayaran, nah itu jangan terlalu dipikirkan. Pembayaran itu antara kita sama kita, antara pemerintah dengan rakyat. Tidak perlu pusing-pusing. Janjinya itu pahit madu. Tahu, Bung, pahit madu. Artinya manisnya maha manis, madu saja kurang manis. Pahit madu, janji yang begitu manis, manisnya manis, intisarinya manis. Janji angin mamiri yang tidak bertiup menjadi angin. Janji surga loka yang perwujudannya mengapa seperti neraka. Karena Ratu Adil dalam pengertian ini, Ratu Adil untuk kepentingan politiknya sendiri, Ratu Adil untuk kepentingan kawan-kawannya sendiri, untuk geng-gengnya sendiri, dan Ratu Adil seperti itu. Itu dalam pepatah lama. Itu pepatah Melayu tapi menjadi pepatah Indonesia. Raja Adil, raja disembah, Bung, Raja Adil. Ini kan Ratu Adil tadi ya. Ratu Adil menjadi Raja Adil, Ratu Adil menjadi Bupati Adil, Ratu Adil menjadi Wali Kota Adil, menjadi Gubernur Adil, menjadi Parlemen Adil. Wah, itu disembah.
Raja adil, raja disembah. Tapi bagaimana Raja Lalim? Raja Lalim, raja disanggah. Disanggah itu ya diberontak, Bung. Rakyat mengasah golok. Rakyat membawa pedang. Rakyat membawa batu, membawa ketapel, membawa panah. Ngelawan Bupati Lalim. Lalim itu dolim. Dolim itu dolim. Dolim itu dolim penipu. Ada, Bung, Ratu Adil di zaman modern ini yang berkhianat. Itu bukan Ratu Adil. Ratu gampang ngumbar mulut, ngumbar kata-kata manis tanpa realitas. Dan kita belajar, Bung, terhadap pemimpin semacam itu. Rakyat semuanya sudah tahu, sudah bertekad, berjanji setia. Tidak akan peduli memilih orang seperti itu menjadi pemimpin. Ada Ratu Adil yang diabadikan, boleh milih, boleh kita pilih, kita naikkan singgasana, diperpanjang lagi singgasana, dijunjung tinggi. Tapi ada orang yang mengaku-ngaku dirinya Ratu Adil, dan diancam oleh rakyat akan dijauhi, tidak akan dipilih, akan dicaci maki, akan dikutuk. Dan niscaya karena mereka berbuat dolim di muka bumi, niscaya mereka akan terkutuk. Kita serahkan pada mekanisme agama, mekanisme alam, mekanisme kemurahan, Maha murah mahasisnya Tuhan yang Maha Kuasa. Ratu Adil, ratu yang berjanji membawa keadilan, dan rakyat menanti keadilan semacam itu. Tapi ya begini, Bung, percaya si baik boleh, tapi jangan terlalu mengumbar kepercayaan kepada gagasan Ratu Adil, karena Ratu Adil yang berkembang di masyarakat agraris sampai di masyarakat modern ternyata bisa durjana. Bisa durjana, tapi kita punya jawabnya. Yaitu jawabnya tadi, Raja Adil, ya dia disembah, Raja Lalim disanggah. Kita tolak eksistensinya. Kita abaikan, itu bukan pemimpin kita karena dia tidak punya gagasan tentang adil. Begitu, Bung, kita membela tanah air, kita menegakkan keadilan, kita menegakkan gagasan indah tentang Ratu Adil, tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita menanti dan menanti. Salam, Bung. Salam.